anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian? Miss berharap kalian semuanya sehat ya, dan juga selalu semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 6, Lingkunganku Bersih. Subtema 1, Lingkungan Rumahku, pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Jangan lupa ya untuk mempersiapkan peralatan tulis kalian, dan juga bisa kalian buka buku paketnya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Sebelum belajar, biasakan selalu berdoa. Berdoalah memohon kepada Tuhan supaya dimudahkan dalam menerima pelajaran. Ketika kalian selesai belajar pun harus berdoa juga. Semoga ilmu yang diterima tidak lekas terlupakan, serta senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat dari Tuhan. Kita semua tinggal di dalam sebuah rumah. Di rumah, kita hidup bersama keluarga. Rumah harus bersih dan juga sehat, agar jauh dari penyakit, sehingga rumah akan nyaman untuk ditinggali. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar ya tentang menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Miss berharap kalian sudah menerapkannya di rumah ya. Rumah yang sehat adalah rumah yang bersih. Bagaimana sih rumah yang bersih itu, dan bagaimana sih ciri-ciri rumah yang sehat? Ya, kita simak ya. Berikut ini adalah ciri-ciri rumah sehat. Di antaranya, 1, ada ventilasi udara dan juga jendela yang berfungsi untuk tempat keluar masuknya udara dari dalam rumah keluar rumah, dan juga sebaliknya. Yang kedua, ada saluran pembuangan air kotor, baik itu pembuangan air kotor mandi kalian, air cuci baju, ataupun air cuci piring. Ada saluran tersendirinya ya. 3, ada toilet dan kamar mandi. Pastinya toilet dan kamar mandinya harus bersih dan juga terawat. 4, ada tempat sampah. Ini wajib ya, tempat sampah, karena rumah tangga itu pasti banyak sampah-sampah sisanya, baik itu sampah makanan ataupun sampah keperluan rumah tangga lainnya. Dan yang kelima, ada pepohonan agar terlihat sejuk. Nah, di antara ciri-ciri tersebut ada nggak di rumah kalian? Ada ya. Selanjutnya yaitu tentang kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk digunakan untuk mengerjakan sesuatu dengan urut, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bagaimana cara membersihkan kamar mandi, bagaimana cara membersihkan jendela. Itu semua merupakan kalimat petunjuk, karena ada tata caranya yang dijelaskan secara urut. Sedangkan kalimat tanggapan adalah kalimat yang digunakan untuk menanggapi kalimat petunjuk, kalimat perintah, kalimat ajakan, dan kalimat lainnya. Dengan kata lain, kalimat tanggapan itu adalah bagaimana kalian memberikan respon terhadap kalimat petunjuk atau ajakan dan juga kalimat lainnya. Berikut ini adalah latihan yang ada di buku paket kalian di halaman 39. Perhatikan contohnya ya. Kalimat petunjuknya yaitu angkat 1 kaki. Kalimat tanggapannya, baik Pak. Lalu kedua, kalimat petunjuknya, condongkan tubuhmu ke depan. Kalimat tanggapannya, siap Pak. Nah, kita lanjutkan latihannya. Oke, yang pertama, kalimat petunjuk, cucilah seragam sekolahmu setiap hari. Kalimat tanggapannya yaitu, baik Bu. Yang kedua, kalimat petunjuk, rapikan kamarmu setelah bangun pagi. Kalimat tanggapannya, baik Bu. Bisa kan? Mudah ya. 3, kalimat petunjuknya, sampah sebaiknya dibuang di tempatnya. Kalimat tanggapan, siap Pak. Untuk nomor selanjutnya, kalian kerjakan sendiri ya. Hati-hati dalam mengerjakannya. Selanjutnya yaitu menyusun kalimat petunjuk. Disimak ya percakapannya.
Rudi adalah anak yang rajin dan berbakti kepada orang tua. Ia selalu membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Ibunya Rudi senang menjaga kebersihan dan kerapihan rumahnya. Salah satu aturan di rumahnya adalah mencuci piring setelah makan. Pagi itu, Rudi membantu ibunya mencuci piring. Tahukah kalian urutan mencuci piring? Nah, berikut ini adalah percakapan tentang urutan mencuci piring yang benar ya. Ibu, adakah yang bisa saya bantu? Iya Rudi, tolong bantu ibu mencuci piring ya. Iya bu, bagaimana cara mencuci piring bu? Siapkan sabun cuci dan spons terlebih dahulu. Tuangkan secukupnya sabun cuci cair ke dalam mangkuk yang berisi air. Setelah itu bu, setelah itu, basahi piring dengan air. Kemudian, gosok seluruh bagian piring dengan spons yang sudah dicelupkan ke dalam cairan sabun. Kemudian, apa bu? Kemudian, bilas piring dengan air keran yang mengalir sampai bersih. Terima kasih ibu atas petunjuknya. Iya, sama-sama Rudi. Tolong sekalian bantu ibu menata piring di rak dengan rapi ya. Iya bu. Nah, itulah tata cara atau kalimat petunjuk dalam mencuci piring. Kalian sudah bisa nggak mencuci piring sendiri? Miss yakin di antara kalian ada yang sudah mandiri ya, ada yang membantu ibunya di rumah mencuci piring. Kalian harus tetap hati-hati ya jika kalian mendapat tugas untuk mencuci piring kalian di rumah. Mematuhi peraturan di rumah tentang kebersihan. Selain berbakti kepada orang tua, Rudi anak yang rajin dan disiplin. Rudi selalu mematuhi aturan kebersihan di rumah. Rudi tidak pernah lupa untuk membuang sampah pada tempatnya. Rudi selalu menyapu dan juga mengepel lantai. Oleh karena itu, rumah Rudi selalu bersih dan rapi. Mematuhi peraturan merupakan kewajiban seluruh anggota keluarga. Mematuhi peraturan juga merupakan sikap terpuji. Sikap mematuhi peraturan sesuai dengan ajaran agama dan juga Pancasila. Selanjutnya yaitu alat musik ritmis. Perhatikan gambarnya ya. Alat musik ritmis adalah alat musik tidak bernada. Alat musik ritmis kebanyakan dimainkan dengan cara dipukul. Berikut ini adalah beberapa contoh dari alat musik ritmis ya. Ada konga yang dimainkannya dengan dipukul. Lalu ada marakas, dimainkan dengan cara digoyang-goyang. Tamborin dengan cara dipukul. Lalu ada triangle, yaitu dengan dipukul. Sticknya dengan triangle-nya dipukul. Kendang dipukul, lalu ada drum juga sama dimainkan dengan cara dipukul juga. Lalu ada tifa dimainkannya dengan dipukul, ada timpani dan juga gong. Jadi alat musik ritmis ini kebanyakan cara dimainkannya adalah dengan cara dipukul, terkecuali marakas yaitu dengan digoyang-goyang. Apakah kalian sudah pernah melihat alat musik tersebut? Pasti ada ya beberapa yang sudah pernah kalian lihat. Nah, sekarang kita mencari alat musik ritmis yang ada di sekitar kita. Alat musik ritmis yang bisa kalian temukan dari benda-benda di sekitar kalian yaitu dapat digantikan dengan benda bekas di sekitarmu. Contohnya apa? Nah, contohnya yaitu ada galon, ada botol, tutup panci, ember, sendok, dan juga gelas. Dengan pola pukulan yang tepat, benda-benda tersebut akan menghasilkan bunyi yang indah. Selanjutnya, yuk kita menambah wawasan. Di gambar itu kalian bisa melihat dengan jelas tidak? Itu adalah alat musik talempong. Apakah kalian tahu alat musik talempong? Talempong termasuk alat musik ritmis. Alat musik ini berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Bentuknya hampir sama dengan bonang dalam perangkat gamelan. Talempong ada yang terbuat dari kuningan, kayu maupun batu. Talempong biasanya digunakan
untuk mengiringi tarian pertunjukan atau penyambutan. Selanjutnya kita menyelesaikan soal cerita ya. Di pembelajaran sebelumnya tentang penjumlahan, sekarang tentang pengurangan. Jika pengurangan berarti kalian harus menggunakan tanda kurang. Disimak ya contoh soal berikut. Banyak kapur yang masih bagus adalah 25 dikurang 13 sama dengan 12. Jadi kalimat matematikanya ditulisnya 25 sama dengan 20-an tambah 5 satuan. Dan 13 sama dengan 1/10 ditambah 3 satuan. Karena tandanya dikurang, kita kurangi. Untuk mengurangi dimulai dari satuan dulu ya. 5 dikurang 3 yaitu 2 satuan. Lalu puluhannya 2 dikurang 1 sama dengan 1/10. Jadinya 1/10 ditambah 2 satuan sama dengan 12. Jadi kapur yang masih bagus ada 12 buah. Untuk menghitung pengurangan, kalian harus menguranginya dari bilangan satuan dulu ya, baru di bilangan puluhan. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya kita kerjakan bersama-sama lagi ya. Nomor 1, buku tematik halaman 35 ya latihannya. Nomor 1, 23 dikurang 12. Bagaimana kalimat matematikanya? Yaitu angka 23 kamu harus pisahkan antara bilangan puluhan dan satuannya menjadi 20-an ditambah 3 satuan. Sedangkan 12 yaitu 1/10 tambah 2 satuan. Dikurangi, itu ada tanda kurang ya yang dilingkari merah. Dimulai dari satuannya ya. 3 satuan dikurang 2 satuan sama dengan 1 satuan. Dan 20-an dikurang 1/10 sama dengan 1/10. Jadi 1/10 ditambah 1 satuan jadi bilangan berapa anak-anak? Iya, 11. Jadi 23 dikurang 12 sama dengan 11. Nomor 2, 39 dikurang 16. Yuk kita pisahkan dulu puluhan dan satuannya. 39 sama dengan 30-an tambah 9 satuan. 16 yaitu 1/10 tambah 6 satuan. Dikurangi ya sekarang ya. 9 satuan dikurang 6 satuan sama dengan 3 satuan. 30-an dikurangi 1/10 sama dengan 20-an. 20-an tambah 3 satuan sama dengan 23. Jadi 39 dikurang 16 sama dengan 23. Bisa kalian pahami ya? Kita lanjut lagi di soal nomor 3. 42 dikurang 11. Kita pisahkan lagi puluhan dan satuannya ya. 42 sama dengan 40-an tambah 2 satuan. 11 sama dengan 1/10 ditambah 1 satuan. Lalu kita kurangi. 2 satuan dikurang 1 satuan sama dengan 1 satuan. 40-an dikurang 1/10 sama dengan 30-an. 30-an ditambah 1 satuan sama dengan 31. Jadi 42 dikurang 11 sama dengan 31. Nanti kalian dalam mengerjakannya pelan-pelan ya kalian kerjakan dan juga hati-hati. Memulai pengurangannya diawali dengan bilangan satuan, lalu bilangan puluhan. Semangat mengerjakan ya anak-anak. Selanjutnya yaitu buku paket kalian latihan di halaman 47 sampai 48. Ini nanti kalian lanjutkan sisanya ya. Miss masih kasih contoh untuk nomor 1. 39 dikurang 22.
kita pisahkan dulu. 39 sama dengan 30-an ditambah 9 satuan. 22 sama dengan 20-an tambah 2 satuan. Lalu kita kurangi satuannya terlebih dahulu. 9 dikurang 2 sama dengan 7 satuan. 3 dikurang 2 sama dengan 1 puluhan. Jadi 39 dikurang 22 sama dengan 17. Nomor 2, 32 dikurang 11. 32 sama dengan 30-an ditambah 2 satuan. 11 sama dengan 1 puluhan ditambah 1 satuan. Lalu kita kurangi bilangan satuannya ya. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 3 puluhan dikurang 1 sama dengan 2 puluhan. Jadi 32 dikurang 11 sama dengan 21. Selanjutnya masih tentang soal cerita ya. Ada di buku tematik halaman 56 dan 57. Ini ada contohnya sampai nomor 2 saja. Selanjutnya kalian kerjakan sendiri ya. Nomor 1, Rudi membantu ibu mencuci mangkok. Mangkok yang dicuci berjumlah 31. Ketika Rudi mencuci mangkok, ada kucing lewat dan memecahkan 7 buah mangkok. Berapa jumlah mangkok yang tersisa? Nah, kalian harus mengerjakannya dengan cara pengurangan karena yang ditanya adalah sisanya. Mangkok yang dicuci sebanyak 31, yaitu bilangannya 30-an tambah 1 satuan. Sedangkan mangkok yang pecah ada 7, yaitu 7 satuan. Lalu kita kurangi. 31 dikurang 7. Kita uraikan terlebih dahulu ya. 31 itu merupakan bilangan 30-an dan juga 1 satuan. Sedangkan 7 itu hanya merupakan bilangan satuan saja, yaitu 7 satuan. Nah, karena bilangan satuannya tidak bisa kita kurangi karena 1 lebih kecil dari 7, maka kita uraikan lagi. 30-nya ini kita uraikan lagi menjadi 20 ditambah 10. Lalu kamu jumlahkan lagi ya. 10 ditambah 1 sama dengan 11. Baru kalian kurangi. 11 dikurang 7 sama dengan 4. Sedangkan 20 dikurangi 0 sama dengan 20. Sama dengan sisanya yaitu 20 tambah 4 yaitu 24. Jadi jumlah mangkok yang tersisa sebanyak 24 buah. Untuk nomor selanjutnya, kalian kerjakan sendiri pelan-pelan ya. Sebelum melakukan pengurangan, kalian harus pisahkan antara bilangan puluhan dan satuannya. Baru kemudian kalian kurangi. Demikianlah pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Kalian harus menjaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi serta istirahat yang cukup. Dan jangan lupa selalu rajin untuk mengulang pembelajaran. Terapkan apa yang sudah kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pengurangan, kalian harus sering-sering berlatih. Semangat selalu ya anak-anak. Sampai jumpa lagi.